Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, terima kasih. Kita akan masuk kuliah ini menggunakan whiteboard ya. Whiteboard box. Ah, jangan ini. Bentar. Ini dokumen. Whiteboard. Kasihan komputernya. Lalu, oke. Sudah kelihatan whiteboardnya, Kang? Sudah Pak, sudah muncul Pak. Jangan muncul ya. Bentar, saya mau hapus dulu. Garis. Dan ya, oke. Jadi untuk kalkulus ini tujuan ujungnya ya. Ujungnya itu eh, sebelumnya adalah UTS, nanti setelah UTS adalah UAS ya. Nah, UTS ini itu targetnya adalah diferensial atau turunan. Ini kalau nulis lambat ini karena remote ya, lemot. Kalau bandwidth tinggi ini cepat karena mungkin menggunakan ini nggak. Jadi antara tulisan omongan itu tulisannya lambat. Saya ulangi lagi ya. Jadi UTS itu fokusnya di diferensial. Kalau UAS fokusnya di integral. Integral. Eh. Nah, ketika kita bicara diferensial, kemudian UTS, maka ketika masuk di setelah UTS, kita tidak pernah bertanya lagi atau mempertanyakan ke mahasiswa soal diferensial. Jadi silakan dilupakan. Soal-soal setelah UTS berarti adalah materi sejak UTS, yaitu integral. Tidak bertanya lagi soal tentang diferensial. Jadi melulu integral. Nah, ujiannya itu open book. Open book. Open book. Open book itu bisa diartikan juga open aplikasi. Jadi kalau mahasiswa punya aplikasi matematika, silakan dimanfaatkan, silakan dipertanyakan, silakan dicoba untuk dijawab gitu kan. Cuman eh, yang disebut jawabannya benar, ya, jawaban yang benar, walaupun nanti ada aplikasi yang menjawab, tetapi prosedurnya kurang valid, itu tidak benar gitu. Jadi proses yang benar itu adalah runtutan dari soal, deskripsi soal, sampai dengan cara mengerjakannya itu sampai hasil, sampai hasil gitu. Nah, kalau kita bertanya ke aplikasi, biasanya langsung hasil, ya, bisa langsung hasil. Nah, ujian itu baik UTS maupun UAS itu langkahnya yang diminta, ya, langkahnya.
langkah dari soal menjadi hasil. Nah, itu langkah yang diminta. Jadi kalau misalkan punya aplikasi, itu aplikasi itu indikasi ini loh jawabannya. Tapi untuk sampai ke jawaban itu mesti disebutkan, dirinci satu persatu. Nah, itu baru jawaban benar. Tapi langsung saya misalkan 6 kali 3 gitu kan. 6 kali 3. 6 kali 3. Itu berapa sih? Maka jawaban benar itu adalah 6 kali 3. Berarti 3, 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3, 6 kali, sama dengan 18, baru benar gitu. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada kalkulator, dipijit 6, 3, 6 kali 3, 18. Oh, jawabannya 18. Ya salah untuk jawaban di saya gitu kan. Jadi jawaban ini walaupun sama-sama 18 tidak dijabarkan, maka yang tidak dijabarkan itu adalah salah, ya kan? Tetapi dipersilakan menggunakan kalkulator atau menggunakan aplikasi, ya itu sebagai indikasi itu jawaban yang kita jawab, bukan jawaban UTS langsung kirim ke dosen, ya saya salahkan begitu ya. Nah, itu satu yang mesti dipahami. Kemudian cara penilaiannya, hadir, ya hadir itu 10%. Apa tandanya hadir? Nanti diberikan file ya di WhatsApp, nanti diisi tanda tangan digital, untuk saya laporkan ke TU bahwa hadir secara sekian kali. Nah, jadi total satu semester itu 16 kali. 16 kali. 16 kali itu satu UTS, satu UAS, berarti sisinya 14. 14 cuman 14 kali kuliah. 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS. Itu kehadiran. Kemudian ketika kita belajar di 7 kali, itu nanti ada tugas. Ada tugas. Tugasnya itu memang eh, untuk UTS sama setelah itu beda jumlah. Ya. Nah, tugas ini fokusnya bukan di benar atau salah, tapi fokusnya dikerjakan atau tidak. Jadi kalau dikerjakan isinya salah, dianggap benar ya. Karena tugas itu poinnya dikerjakan atau tidak, bukan salah atau benar. Salah atau benar itu adalah UTS dan UAS kalau tugas dikerjakan. Nah, ini bobotnya adalah 20%. 20%. Kemudian UTS ya. UTS itu 30%. Kemudian UAS itu 40%. Nah, begitu ya. Kemudian bagaimana nilai AB-nya kan? Nah, nilai AB-nya itu jadi minimal angka 80 itu dapat A. Dapat A untuk dapat 80 ya. Kalau 70 itu dapat B. Kalau 60 itu C, ya kan? Kalau di bawah 60, di bawah 60 ya D. Kalau di bawah 50, di bawah 50 ya E atau tidak lulus gitu kan. Nah, misalkan 60 ya. Sorry, 55 ya. Di bawah 60 kan D, 55 D-nya. Itu dapat D. Gimana caranya supaya nggak D ya? Karena D itu masih dibolehkan ketika sidang, tapi total jenderal S1 itu yang total jenderal 144 ya. Itu D-nya itu nggak boleh lebih dari 6 SKS, nggak boleh gitu. Jadi artinya ngambil lagi, ya kan?
Bagaimana cara supaya D itu menjadi C atau A atau B ya kan? Ya pertama ambil kuliah lagi, ya, tapi kan lama ya, balik 1 tahun lagi. Cara yang tercepat itu adalah mengambil semester pendek. Biasanya setelah libur ya, jadi sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, itu adalah bulan-bulan untuk kegiatan semester pendek. Jadi Mas Yus silakan untuk mengajukan ulang semester pendek ya, untuk nilai D gitu ya. Nah, di dalam semester pendek itu memang diminta 16 kali pertemuan, tapi karena materinya sudah dibahas, biasanya atau saya akan berikan hanya soal-soal saja. Soal-soal saja dengan harapan ketika diuji itu soal yang diberikan ya mampu dikerjakan karena hampir mirip. Hampir mirip. Dengan demikian maka untuk dapat C, A atau B itu dapat ya, dapat untuk mendapatkan angka itu ya. Jadi cuma 1 kali ujian, 1 kali ujian nggak ada penugasan, ya kan, langsung jeger saja dan pembahasannya itu tentang tentang soal, ya. Jadi kemungkinan besar itu lulus. Konsekuensinya memang ada sebuah rupiah yang dikeluarkan. Itu adalah membiayai per SKS 50.000, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau review dulu ya ke peserta. Gimana, Kang Farid sudah paham mengenai cara penilaian? Kemudian eh, ya mungkin cara dulu ya, cara penilaian. Kalau materinya belum dibahas secara tuntas. Silakan Kang Farid untuk mengklarifikasi. Siapa? Untuk penilaian ini udah saya pahami Pak. Udah Pak. Udah bisa dipahami. Ada pahami ya, nilai A berapa nilai A minimal? Minimal 80, Benar. Kalau B, minimal 70 Pak. siap ya, udah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, materi. Ini kita hapus dulu. Third page materi. Jadi sekali lagi ujungnya itu adalah diferensial, tip aja, final integral. Salah UTS ya. Jadi batasannya UTS. Nah, baik diferensial maupun integral itu harus menguasai dulu namanya fungsi. Namanya fungsi ya. Jadi basic daripada diferensial sama basic daripada integral itu fungsi, ya kan? Kalau gitu fungsi itu apa? Fungsi itu apa sih? Fungsi itu kalau bahasa cepatnya adalah suatu perubahan, jadi ada perubahan ya, ada suatu perubahan. Ya apa aja lah. Ini ada perubahan ya. Ada perubahan gitu. Ada suatu perubahan. Ini apa namanya? Gambarnya nggak bagus ya. Berarti udah betul tuh. Udah betul nulisnya. Tapi karena lemot jadi tidak betul. Sudah sabar. Oke, jadi fungsi itu awalnya ada suatu perubahan. Awalnya dulu ya, suatu perubahan. 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 Nah, perubahan itu menyebabkan pihak lain di luar dia itu berubah juga gitu. Ya, berubah juga gitu. Ini bisa ada kaitan langsung apun tidak langsung. Yang jelas kalau ada sesuatu berubah, dia juga ikut berubah gitu, ya kan? Contoh misalnya gini, kita punya panci ya, kita punya panci begitu, ya kan? Lalu kita isi air, kan ini air begitu. Lalu kita pasang termometer, ya, kita pasang lah, kita pasang, lalu di bawahnya kita pasang kompor begitu ya. Ini ada api gitu, ada api.
Kemudian ada satu lagi yang saya perhatikan juga, yaitu adalah jam tangan. Jam tangan ya. Nah, inilah jam tangan analog ya. Oke. Kalau kita perhatikan jam tangan, itu kan ada berubah ya. Tak 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 muter gitu, tak 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 muter gitu kan. Tak 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 muter ya kan, ada perubahan ya kan. Kemudian kita janjian dengan temen ya kan. Eh, Dia bilang gini, kamu on kan ya? Kalau saya bilang satu dua tiga on gitu kan. Nah, ketika dia bilang satu dua tiga, ini di on kan? Ber, gitu api muncul, ya kan? Mau dipanasan. Ketika on itu dia bilang itu adalah 0 detik, 0 detik, 0 menit gitu kan. Yang terjadi adalah si jam tangan kan berubah tuh, ya kan? Bergerak lah, ya kan? Jadi 3 menit, ya kan? Jadi berubah lagi menjadi 10 menit, ya kan? Jadi 15 menit, dan seterusnya. Ternyata perubahan lamanya dia melihat jam, itu suhu di sini naik gitu. Asalnya dia itu 25 derajat, ya asalnya itu ya. Ini ya, Pangalengan 25 gitu kan. Setelah 3 menit, nah ini kalau naik ya, jadi 28, ya kan, derajat. 10 menit, naik jadi 40, gitu kan. Kemudian naik lagi, jadi 50, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa melihat fenomena bahwa ada yang berubah, menyebabkan ada yang berubah juga gitu. Ya kan? Sehingga si suhu itu berubah karena lamanya dia, lamanya api gitu kan. Lamanya api. Nah ini namanya fungsi. Jadi fungsi suhu itu, ya kan, tergantung dari lamanya dinyalakan api. Nah itu fungsi itu. Ya. Jadi fungsi itu adalah akibat dari suatu berapa, akibat dari yang berubah menjadi berubah lagi gitu. Ini fungsi. Ada lagi di teknik elektro itu kayak gini, di sistem kontrol ya, sistem kontrol ya. Misalkan begini, air juga, air juga. Ini bak tampungan ya, bak tampungan. Kemudian ada keran begitu ya. Ini ada keran, ya kan? Ada keran, kemudian air bawah begitu, ya kan? Bawah begitu. Kita pasang di sini sensor jarak, sensor jarak. Yang terjadi apa sih? Yang terjadi dia nembak sinar inframerah ya, gitu, nembak begitu, nembak, nembak, ya, nembak, sampai ketemu permukaan air, lalu dipantulkan, ya, terdeteksi sama sensor, sensor mengetahui bahwa ada jarak ya, ada jarak. Lalu kita hitung ya, sebelumnya kita hitung ya, bahwa ember ini tingginya misalkan eh, 30 cm gitu ya, tingginya itu ya, 30 cm. Eh, si air ini berubah atau berhenti kalau tingginya itu, ya, ini misalnya tingginya 30 cm ya, kalau dengan sensor mungkin 50 cm ya, ini 50 cm begitu, supaya kalau deteksi tingginya dari sensor ke sini itu sekitar 22 gitu kan, dia berhenti gitu kan, dia berhenti. Jadi ada yang berubah tuh, apa yang berubah? Berubahnya itu ketinggian, tinggi 1 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm gitu kan. Nah itu tahu nih berubahnya itu, berubahnya tahu. Tapi dia tidak mutus apa-apa, ya kan? Tapi begitu dia 332, dia perintahin keran tutup, ya kan? Keran tutup. Jadi kita bisa melihat bahwa tutup kerannya itu tergantung dari ketinggian. Itu juga fungsi, kan?
Cuman kalau ini adalah fungsi yang sifatnya kontinu, ya kan? Jadi angka berapapun ada begitu, ya kan? Kalau ini fungsinya digital, yaitu tutup atau nyala gitu, ya. Sama-sama berubah. Cuman kalau berubah ini adalah kontinu, kalau ini adalah digital discrete. Jadi fungsi itu juga ada fungsi kontinu, ada fungsi discrete. Nah, fungsi discrete itu nanti belajar di kalkulus 2. Kalau fungsi yang kontinu, ya di kalkulus 1 gitu. Nah, kita bicara fungsi itu, ternyata ada yang berubah ya. Nah, berubahnya itu kita main apa gitu? Main ada angka, tidak angka, atau angka saja. Nah, untuk kalkulus 1, perubahan yang akan kita monitor adalah perubahan angka. Jadi kita harus belajar dulu tentang angka. Gitu. Angka. Ya, angka itu apa? Itu angka itu ya. Angka. Angka kita baca dulu ya. Angka itu apa sih? Angka itu apa sih? Ya, angka itu angka. Susah dong. Oke, kita belajar dulu ya angka. Kang Fadil, kita belajar angka dulu ya. Baik, Kita Pak. belajar angka. Oke. Ini belajar angka sama belajar anak SD sebenarnya ya. Coba kita lihat ya. Ketika kita waktu SD atau anak kita SD, kan kita ngasih itu ke anak ya. Kang atau Ade, misalkan ada mainan ya, ada mainan misalkan apa ya, permen lah. Ada permen, misalkan ada permen, gitu ya, ada permen. Kita tanya gitu kan, ini dia ada berapa? Dia jawab, satu, dua, tiga. Ini ada tiga. Angka tiga yang kita sebut dan kita juga bisa nunjukin sejumlah itu, ya kan? Itu namanya bilangan asli, bilangan asli, bilangan asli. Jadi bilangan yang kita kenal sehari-hari satu, dua, tiga itu bilangan asli. Oke, saya tanya ke Kang Farid ya. Kalau bilangan nol itu asli bukan? Asli. Coba tunjukin aslinya kalau asli coba tunjukin. Coba Kang tunjukin ke aku hasilnya gimana. Kalau satu kan ini satu gitu kan. Ini dua jelas banget ya. Kalau nol gimana Kang? Buktikannya. eh Susah ya. Iya, Susah. Nol juga. menggambarkannya susah. Susah. Karena itu nol bukan asli kan. Nol bukan asli. Namanya bilang caca. Oh, gimana buktikannya? Cara membuktikannya? Oke. Semua anak mahasiswa duduk di kelas, ya kan? Setelah itu duduk, udah pada duduk belum? Duduk ya semua, semuanya semua duduk, gitu kan? Setelah itu kita semuanya keluar nggak ada yang duduk. Nah begitu semua keluar, kita tunjuk itulah kosong, gitu kan? Itulah nol. Jadi kita bisa nunjukin nol itu setelah semuanya keluar, gitu kan? Jadi nunjukin nol, tapi ujungnya nggak kayak asli nunjukin, gitu kan? Nah orang Arab itu apa mengekspresikan nol itu empty itu ya itu dengan bulat gitu. Nah, yang kita bilang nol gitu kan, jadi nol itu bilangan caca kan, bilangan caca ya, setelah itu nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi nol doang yang caca, itu yang lainnya asli gitu ya. Nah setelah kita mengenal bilangan asli, dikenal juga ada bilangan genap, ya kan. Genap itu dua, kemudian empat, enam gitu kan. Juga ada bilangan ganjil, ya kan? Ada ganjil. Ganjil itu misalkan satu, tiga, eh, lima, tujuh ya. Nah di antara bilangan asli ada bilangan jagoan kan, Pak Farid? Bilangan jagoan apa tuh? Jagoan itu sehat walafiat ya, udah prima, sehat walafiat, prima. Jagoan dia, ya kan? Kenapa jago? Karena dia itu tidak bisa dibelah oleh orang lain
kecuali dirinya sendiri. Contoh misalkan 6. 6 itu bisa dibelah. Jadi 3 tambah 3, ya kan? 10 bukan prima, karena 10 bisa dibelah. 5 tambah 5 atau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 5 gitu kan. Ada bilang yang nggak bisa dibelah. Contoh 7. Kang Farid bisa belah nggak 7 jadi berapa? Enggak, Pak. Enggak, karena itu prima. Coba kasih contoh lagi Kang Farid. Prima yang ini berapa aja? Eh, misalkan 11. Benar. Terus, Eh, apa? 13, 17. benar. Oke, aku tanya sekarang. Kalau 3 prima bukan? Berapa, Pak? 3, angka 3. Enggak, bukan. Prima, prima. Prima, benar. Kalau 5, Prima juga. benar. Jadi 3, 5, 7, 9. 9 tuh eh hanya bilang itu sendiri. Bukan, bukan. Kenapa bukan? Hah? Bukan, bukan. Bukan, kan bisa dibelah 3 tambah 3 tambah 3. Oke, Betul. 10 tambah 13. Oke, kalau 2 prima bukan? Nah, itu sebenarnya satu tambah satu juga bisa kan ya sebenarnya? Nggak tahu tuh. eh nggak bisa. Karena itu saat nggak bisa dibilang gitu. Kayak harus sama ya, harus sama. Nggak bisa satu tambah satu. Jadi 2 itu nggak bisa dibelah kecuali ada dirinya 2. Jadi 2 itu termasuk prima. Prima yang paling Oh kecil iya. karena 2. Ya, 2, 2, 3. Coba sebutkan prima, ya, berapa prima dari 20 sampai 30. Berapa aja kan? 20 sampai 30. Ya, prima apa aja? Eh 23. Tuh, 29. ya benar. Udah pintar. Jadi bilangan prima itu bilangan yang kayak gitu ya. Sampai ada orang kan ya, saking ingin nunjukin ya. Jadi bikin aplikasi gitu. Berapa prima yang paling besar sedunia? Ada orang yang menemukan. Karena begitu ada orang yang menemukan prima, dia harus buktikan bahwa dia itu nggak bisa dibagi oleh angka berapapun. Itu yang ramai. Ya. Bisa yang ramai. Jadi kan dia deklarasi, ini bilangan prima gitu kan. Ya dihitung sama orang-orang sampai menyatakan ini kayaknya benar deh yang prima. Jadi kalau Billboard itu dia tuh satu bot ya kan, itu angkanya nggak habis sampai di ujung itu saking saking panjangnya ya kan. Habis itu karena bilang prima itu ya, kalau kita udah ketemu sebuah angka misalkan bilang prima 29 ya, 29. Ketemu prima lagi itu sangat panjang gitu. 29, 30, 31, ya kan, masih 2. 33, 34, 35, 36, 37, tuh. Udah loncat kan naik ya. 37, 38, 39, 40, 41, 41 ya maksudnya. Jadi semakin ke sana semakin loncatnya tinggi gitu. Loncatnya jauh banget, ya kan. Jadi bisa dibayangkan eh, orang yang menemukan prima terbesar itu bangga banget tuh prima yang terbesar. Kayak balik ke sini ya. Jadi sampai di sini kita sudah mengerti, sudah banyak ya, sudah banyak angka-angka yang kita kenal, angka primer, asli, segala macam. Udah gitu kita punya sebaliknya, itu bilang negatif ya. Jadi negatif juga banyak gitu kan. Sekarang kalau kita menyatakan setengah, sepertiga gitu kan, kita bilang itu bilang pecahan. Oke, yang bilang pecahan. Nah, angka-angka yang bisa dinyatakan dalam pecahan itu namanya bilangan rasional. Ini hapus dulu ya. Jadi kita mengenal namanya bilangan rasional sekarang. Rasional. Rasional itu adalah suatu bilangan yang bisa dinyatakan pecahan. Ya. A per B.
A-nya bebas, A-nya bilangan asli ya, bilangan bulat gitu. B-nya nggak boleh nol, boleh satu. Ya, nggak boleh nol saja. Yang ini boleh, satu boleh, lima boleh. Oke, kita coba ya. Kalau 2/3 itu bilangan rasional bukan, Kang Farid? 2/3. 2/3. Itu rasional bukan? Pokoknya Rasional. rasional dong, karena Rasional ya? A-nya 2, B-nya 3. Ya, Kalau 5, kata Kang Farid rasional bukan? bukan. Kenapa 5 bukan rasional? Karena itu syaratnya Karena 5 itu bisa ditulis 25/5 kan? ya, Atau 60/12 ya kan? Bisa dong. Berarti ya berarti A5 itu rasional ya berarti. rasional. Jadi semua asli pasti rasional lah. Misalkan 3. 3 itu berapa sih? Ya, 3/1 kan selesai. Ya kan? 20 ya 20/1. Ya kan? Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi semua yang kita kenal sekarang itu rasional. Benar nggak kan? Betul, Pak, betul. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita bikin garis halus gitu ya, 0 duduk di sini, satu duduk di sini, kemudian 3 di sini ya, ini 0, ini 1, ini 2 ya, ini -1 gitu, ini -2 gitu kan. Itu pada duduk di sini kan. Begitu pecahan. Pada duduk ya, saya setengah Pak, ya kamu duduk di sini dong gitu kan. Saya seperempat Pak, ya kamu di sini, ya kan. Jadi kalau misalkan pecahan, kemudian bulat, dipersilahkan duduk, itu titik-titik kan, betul nggak kan? Titik-titik kan. Jadi ada yang kosong kan? Ada yang kosong lah di sini ya, betul kan? Yang kosong. Ini yang kosong itu siapa sih? Nah, yang kosong ini adalah musuhnya rasional, yaitu irasional, itu kan, irasional. Contoh lah, ya, contoh ya. Maksudnya lebih clear lagi. Misal gini kan, ya kan? Ini nol, ya kan? Ini satu, ya kan? Ini satu. Ini kan tengah-tengah setengah. Ini seperempat. Ini seperdelapan, ya kan? Dan seterusnya. Tapi kan kalau tempat duduk itu ada yang kosong kan? Iya kan, benar kan? Ada yang kosong lah. Tidak bisa ditempatin oleh perperan gitu kan? Ya kan? Contoh misalkan akar 2 deh. Coba. Akar 2 bisa nggak dinyatakan A per B menurut Kang Farid? Berapa per berapa tuh akar 2? eh Enggak, dia apa irasional. Nah, justru itu. Ya kan? Dia irasional kan karena nggak bisa dinyatakan A per B. Irasional itu eh, apa namanya duduknya itu di tempat yang tidak ditempatin oleh rasional gitu. Benar kan? Pastilah. Karena tempat duduk yang dia pakai udah dicup sama rasional. Tempat duduk yang enggak berarti ya pasti irasional gitu. Ya kan? Seperti akar 2 nggak bisa A per B itu. Ya kan? Oke, sekarang akar 2 itu akan bisa nunjukin nggak seperti apa akar 2 itu? Kayak kosong gimana caranya kosong? Ya kamu duduk semua, udah gitu, udah duduk semua, udah. Setelah duduk semua, kamu keluar semua. Ya kan? Tadi kita gitu, itulah kosong. Ya kan? Itulah kosong. Sekarang bisa tunjukin nggak cara begitu? Ya kan? Atau trik apapun yang kita percaya itulah akar 2. Bisa nggak Kang nunjukin? eh Gimana untuk Kang? membuktikannya susah ya, nggak bisa ya. Susah ya. Karena Ya, kalau tidak bisa nunjukin, itu ya
Ya, aku jelasin sekarang ya, supaya bisa nunjukin. Bisa nunjukin ya, oke. Oke, akan lihat apa ya, tehel ya. Tehel itu apa sih? Kotak ini kan, iya kan? Balok lah apa sih? Segi empat itu apa namanya? Bujur sangkar apa sih? Gimana Pak? Maaf. Itu yang diinjak itu. Kalau bahasanya kan tehel ya. Tehel apa sih? Tehel ya. Keramik, Yang keramik. langit-langit itu. Yang itu loh, yang diinjak itu marmer itu loh. Yang diinjak sama Oh, kita apa namanya tuh? keramik, keramik. Keramik ya, keramik. Keramik itu kan segi empat ya, sama sisi kan. Betul Pak. Ya untuk enaknya ini 1 meter gitu kan, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter ya, atau 10 cm. Pokoknya sama panjang ya. Kemudian kita potong tuh ujung sini, ya kan? Jadi hasilnya gini kan? Oke ya. Ini satu ya, ini kan satu ya, ini satu, ini satu juga kan? Kang Pari kenal Pitagoras nggak? Ah, ya Pak. Pitagoras bilang gini, kalau kamu ketemu dengan segitiga siku-siku, ya ini panjangnya A, ini panjangnya B, ini panjangnya C, ya kan? Maka kata Pitagoras nih berlaku bahwa C kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu ya? Betul nggak, Kang? Kata Pitagoras, C kuadrat adalah A kuadrat sama B Ya. kuadrat. Ya, betul ya? Kayak kita pasang sini, ini C. Ini. Ya kan? Berarti C kuadrat itu adalah satu kuadrat tambah satu kuadrat. Atau C itu adalah satu tambah satu atau dua. Jadi C itu akar dua gitu kan. Ya kan? Jadi kalau ingin tanya mana akar dua, tuh lihat keramik ujung kiri, ujung atas panjangnya itu akar dua, jadi kan? Itu akar dua tuh. Paham tuh Kang Marin? Nah, kenapa akar dua Pak? Ini penjelasannya. Menurut Pitagoras, sebuah segitiga itu yang tegak lurus itu adalah panjangnya ini itu adalah kuadrat tambah kuadrat gitu kan. Itu sebenarnya ini kuadrat. Jadi C kuadrat yang ini sama dengan satu kuadrat sama satu kuadrat. Satu sama satu ya dua. C-nya akar dua. Jadi ujung ke sini dua. Jadi keramik itu ujung sini itu akar dua. Ujung sini ke ujung sini itu juga akar dua. Gitu kan. Diagonal itu akar dua. Iya. Oh iya, siap, siap. Ya kan? Jadi akar dua itu ada wujudnya. Itu bikin aja kotak, tarik titik gonalnya itu akar dua. Gitu. Yang tidak bisa dinyatakan akar B, tapi wujudnya ada. Itu akar dua, ya kan? Oke, misalnya ini ruangan ya. Misalnya ruangannya balok ya. Jadi ujung sini ke ujung situ balok ya, balok ya, balok ya. Ini ujung sini ke ujung sini itu akar dua kan? Ujung sini, ujung situ akar dua. Ujung sini ke ujung sini juga akar dua, gitu kan? Oke. Tapi kalau ujung sini ke ujung sini kan, itu akar tiga, akar tiga tuh. Ini akar dua sampai sini. Nah, sini satu. Ini ujung sini sini akar akar tiga. Jadi kalau di ruang atas ya, ujung par ujung ke ujung lah. Jadi diagonal, diagonal balok itu akar tiga.
diagonal alas itu akar 2. Gitu, Kang. Sampai di sini dapat dipahami. Jadi saya Siap. ingin nunjukin bahwa bilangan irasional itu dapat ditunjukkan wujudnya. Gitu. Ya. Seperti dengan angka 1, 2, 3 ada wujudnya. Setengah, sepertiga, seperempat juga ada wujudnya. Sama dengan akar 2, akar 3, dan seterusnya ada wujudnya. Karena itu kalau digabung ya antara bilangan rasional sama irasional, dipersilakan duduk dengan tempat duduknya masing-masing, itu garis lurus persis. Nggak ada yang kosong. Itu garis lurus ya. Namanya bilangan real. Gitu. Bilangan nyata. Bilangan real. Ya. Bilangan real. Bilangan real. Bilangan real. Jadi semua angka ada di bilangan ini. Gitu. Nah, kalkulus satu itu asumsinya adalah bilangan real. Semua angka ada di situ. Apa aja ada di sini gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real. Itu isi daripada kalkulus satu gitu ya. Kalkulus satu itu adalah dari bilangan real ke bilangan real. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang fungsi karena fungsi itu macam-macam. Fungsi itu macam-macam. Ya. Ada yang namanya fungsi linier ya, fungsi linier. Ada namanya fungsi kuadrat, kuadrat. Ada namanya fungsi polinomial. Ada namanya fungsi trigonometri. Trigonometri. Ah, ampun deh. Yang kelima ada fungsi eksponensial. Yang keenam ada fungsi logaritmik. Logaritmik. Gitu kan. Nah, di antara fungsi-fungsi ini, yang saya minta masih menguasai adalah dua fungsi, linear dan kuadrat. Kalau teknik kalau teknik komunikasi adalah trigonometri. Ya. Tapi untuk kalkulus satu, ini mengenal aja yang lainnya. Kalau linear sama kuadrat itu adalah materi untuk UTS ya. Jadi linear dan kuadrat adalah materi untuk UTS. Harus bisa menguasai secara kuat lah. Mungkin kuliah kita sampai di sini dulu, Kang Farid ya. Supaya sama dengan kelas A, kelas B juga sampai pada titik di mana fungsi itu bekerja atas bilangan real. Tentang bagaimana filosofi fungsi dan macam-macamnya itu akan dibahas di minggu depan. Ya. Untuk perkenalan itu sampai di sini dulu untuk materi yang pertama tentang fungsi dan bilangan real. Mungkin ada pertanyaan dari Kang Farid. Silakan. Untuk materi sudah cukup sih. Insya Allah udah aman, bisa dipahami, bisa diikuti, Pak. Ya, Baik. ya. Oke, oke. Mungkin sampai sini dulu ya kuliah kita. Siap, Terima siap, kasih Kang Farid. Kita ketemu lagi di minggu depan siap. membahas Oke. filosofi fungsi. Siap. Terima kasih kembali, Terima Pak. kasih, sukses, Ya, sehat walafiat. ya. Saya akhiri. Terima kasih, Mas Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.